Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman Al-Mukarram Ustadz Askan Ihsan M. Ikom, ya. Yang saya hormati pengurus Takmir Masjid Ar-Rahman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan di lingkungan Nunyai, dan hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita senantiasa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini, pagi yang ceria ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya semua itu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan ke Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rahman yang berbahagia rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian Ahad pagi yang kalau tidak salah pada 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, kita telah sama-sama bahas ya kaitannya dengan fikih muamalah sampai pada materi hak kepemilikan ya, hak dan milik ya, hak milik ya. Khususnya sampai pada jenis-jenis hak dan milik. Kalau hak itu diartikan sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Nah, itu hak. Sedangkan milik adalah kekuasaan terhadap sesuatu ya, yang dimiliki oleh seseorang, baik untuk dimanfaatkan, untuk dihancurkan, untuk dihibahkan, untuk dijual dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bersama tentang jenis hak dan milik. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 6 macam hak. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya kita ingat kembali untuk persepsi kita bersama. Yang pertama adalah hak al-milkiyah. Yaitu hak yang memberikan kepada pemiliknya, apakah untuk dimanfaatkan, apakah untuk dihibahkan, diwasiatkan, diwariskan, ya, bahkan dihancurkan selama tidak mengganggu kepentingan bersama. Nah, itu hak milik, hak al-milkiyah. Kemudian yang kedua, hak al-irtifaq, yaitu hak yang hanya boleh menggunakan akan hasilnya saja. Jadi hak yang hanya mempergunakan akan hasilnya saja. Contoh, barang-barang yang diwakafkan. Tentu terhadap barang-barang yang diwakafkan kita hanya sebatas untuk memanfaatkan, tidak boleh memiliki. Termasuk barang-barang sewaan, barang-barang rentalan,
kita hanya sebatas memanfaatkan, tidak boleh memiliki. Nah, itu namanya hak al-irtifaq kok. Walaupun kadangkala pada kenyataannya kita nyewa barang, tapi ada aja barang itu dijual atau digadekan. Nah, itu banyak kejadian-kejadian di masyarakat. Tapi hak al-irtifaq itu hanya sebatas ya, memanfaatkan akan hasilnya, tidak boleh memiliki akan hartanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, macam dari hak yaitu tadi apa yang kedua ya? Yang kedua itu hak al-intifa ya, hak al-intifa. Maaf ya. Hak al-intifa yaitu hak yang hanya mempergunakan akan hasilnya saja. Contohnya tadi hak wakaf, kemudian barang-barang wakaf, barang-barang sewaan dan lain sebagainya. Kita hanya sebatas memanfaatkan, tidak boleh memiliki. Kemudian yang ketiga adalah hak al-irtifaq. Ya. Yaitu hak yang hanya boleh memanfaatkan karena berdekatannya, berdempetnya kebun atau sawah atau ladang dengan yang lain. Misalnya, saya dengan Ustadz Askan sama-sama punya sawah. Yang sawah itu berdekatan, berdampingan. Sekalipun Ustadz Askan yang mengusahakan air, beliau membendung sungai atau mengairi dari sungai, kemudian dialirkan ke sawah beliau. Sementara sawah saya di samping beliau dan posisinya agak rendah dikit atau datar nggak apa-apa ya. Mau nggak mau air itu akan mengalir ke sawah saya. Ya, otomatis saya punya hak mendapatkan air aliran dari sawah beliau. Itu disebut hak al-irtifaq kok. Ya. Jadi memanfaatkan ya sesuatu karena berdampingan atau berdekatannya kebun atau sawah atau ladang dengan yang lain. Itu namanya hak al-irtifaq. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, hak al-istihan. Ya, al-istihan. Yaitu hak memanfaatkan barang gadean. Ya, hak memanfaatkan barang gadean. Misalnya ada orang menggadekan ke saya, mungkin utang ya, utang uang, kemudian sebagai kepercayaan menggadekan motor. Otomatis saya selaku penerima gadai punya hak untuk memanfaatkan barang gadean itu. Nah, terkait dengan barang gade Bapak Ibu, perlu saya tekankan, dibagi menjadi dua kelompok. Ada barang gade yang berupa barang-barang bergerak, ada barang gade yang berupa barang-barang tidak bergerak. Ulama mazhab sepakat terhadap barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, maka penerima gade tidak boleh memanfaatkan. Nah, banyak salah kaprah di masyarakat. Ya, orang kebanyakan justru ketika utang barang gadeannya atau boroknya adalah sawah atau ladang. Kemudian sawah atau ladang itu dimanfaatkan oleh penerima gade menghasilkan panen yang luar biasa. Maka ulama mazhab sepakat itu tidak boleh. Tapi kenyataan di masyarakat masih banyak terjadi. Iya, itu keuntungannya berlipat-lipat itu. Bahkan hasil panennya itu keuntungannya lebih banyak. Belum lagi pengembaliannya, utangnya. Tetapi terhadap barang-barang yang bergerak, ya, ulama mazhab menjelaskan penerima gade boleh memanfaatkan. Misalnya tadi mobil, motor, ya barang gadeannya, maka mobil motor yang jadi barang gadean borok itu bisa dimanfaatkan oleh si penerima gade. Kalau ada kerusakan tentu ya
penerima gade yang harus mengganti atau memperbaiki. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti sawah atau tanah ya, yang menghasilkan ya, kecuali tanah kosong yang tidak berfungsi, yang tidak ditanami. Nah, ini ya barang tidak bergerak seperti tanah yang produktif ya, ini tidak boleh. Tapi terhadap barang yang bergerak itu boleh dimanfaatkan oleh si penerima gade. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, jenis hak adalah hak al-ihtihas. Ya. Tadi istihan, kemudian yang keempat al-ihtihas. Yaitu hak untuk menahan terhadap sesuatu barang. Ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu barang, terutama barang-barang yang berharga ya, maka Bapak Ibu punya hak untuk menahan barang itu sebelum dikembalikan atau diambil oleh pemiliknya. Nah, dengan cara apa? Mengumumkan, menginformasikan, baik melalui media cetak atau media sosial atau secara manual. Ya kan, biasanya kalau di asrama di pondok itu kalau ada barang temuan kan diumumkan di situ. Barang siapa yang kehilangan ini. Harap menemui ini. Begitu juga di masyarakat. Ya. Jadi nggak boleh ketika kita menemukan barang langsung alhamdulillah dapat rezeki. Ya. Kita nemu dompet misalnya, langsung kita amankan. Ya, anggap ini rezeki dari Allah katanya. Nggak boleh. Ya. Kita punya hak menahan sembari mengumumkan. Ya. Nah, kalau kita khawatir terhadap barang temuan itu, apalagi barang temuan itu nilainya kecil, misalnya nemu uang di jalan 10.000 atau 5.000, masa segitu mau kita umumkan? Ya kan? Ya, lebih baik kita masukkan ke Baitul Mal kalau dulu. Kalau sekarang yang kotak amal. Aman itu. Ya. Jangan nemu duit 50.000, alhamdulillah. Nah, ya. Ini boleh. Itu namanya hak al-ihtihas. Yaitu hak untuk menahan terhadap sesuatu. Berarti sesuatu itu barang-barang temuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam macam hak adalah hak al-jiwar. Ya, hak al-jiwar. Yaitu hak yang timbul karena berdekatannya, berdempetnya rumah yang satu dengan rumah yang lain. Sehingga kita sama-sama punya hak untuk saling menjaga. Ya, misalnya rumah Ustadz Askan dengan rumah Pak Hendra Saputra ini berdekatan. Hanya dibatasi parit lah ya, pembuangan air itu. Maka otomatis keduanya sama-sama punya hak. Haknya apa? Hak saling menjaga, mendapatkan. Ya, namanya hak itu kan mendapatkan. Kalau kewajiban berbeda ya. Jadi haknya apa? Sama-sama mendapatkan kenyamanan. Sama-sama mendapatkan hak kebersihan. Bukan sebaliknya, masing-masing saling mengotori, saling membuang sampah, ya. Tapi keduanya sama-sama punya hak. Hak untuk mendapatkan kenyamanan. Al-jiwar itu kalau dalam bahasa sosialnya disebut hak bertetangga. Nah, gitu ya, hak bertetangga. Ini justru yang paling kunci utama di dalam masyarakat. Bagaimana kita hidup bersosial, bagaimana kita hidup bertetangga. Apalagi tetangga dekat. Karena tetangga dekat itu Bapak Ibu, itu saudara kita. Tetangga itu siapa sih? Dalam Islam dijelaskan, tetangga itu adalah 40 dari rumah kita. Kanan, kiri, belakang, depan. Apalagi rumah samping kita, belakang kita pas, depan kita pas. Artinya berdekatan, berdampingan dengan kita. Itu tentu
kita semuanya sama-sama punya hak. Sama-sama punya hak untuk mendapatkan kenyamanan. Dan otomatis kita juga sama-sama punya kewajiban. Kewajiban saling menjaga, kewajiban saling membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya saling mencemarkan, saling mengotori dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 6 hak yang harus kita perhatikan bersama. Hak al-milkiyah, hak al-intifa', hak al-irtifaq, hak al-istihan, hak al-ihtihas, dan hak al-jiwar. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan materi yang terakhir ya dalam materi bab hak milik, yakni sebab-sebab kepemilikan ya, sebab-sebab kepemilikan barang. Kita bisa punya tanah, kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, kita bisa punya barang-barang berharga, itu karena beberapa hal. Yang pertama karena penguasaan terhadap kekayaan negara ya, terhadap pribadi yang telah lewat dari 3 tahun. Ya, jadi kalau ada tanah yang tidak ada pemiliknya, kemudian kita mengolah, kita membuka, ya sudah lewat dari 3 tahun, tidak ada yang ngaku, tidak ada yang memilikinya, maka itu menjadi hak kita sebagai yang menghidupkan tanah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, man ammara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Ya, barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak ada tuan rumahnya, tuan tanahnya, barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya, ya kan? Maka dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, adakah di zaman sekarang ini ada tanah yang tidak bertuan? Masih ada ya? Ya. Kalau memang tidak ada pemiliknya, ya, maka berdasarkan hadis itu, ya, siapa yang mengolah, siapa yang menghidupkan tanah itu, berarti dialah yang berhak untuk memilikinya. Cuman kan pertanyaan itu tadi, apa iya di zaman sekarang masih ada tanah yang tidak bertuan, yang tidak ada pemiliknya? Hampir-hampir semua tanah ini ada pemiliknya, sampai-sampai tanah bukit, tanah gunung ada pemiliknya, ya kan? Nah, tapi kalau zaman dulu, ya bukan tidak hanya zaman dulu lah, kakek nenek kita ya, itu masih banyak itu, ya. Bahkan kita untuk memiliki tanah itu dengan cara melempar batu, ya. Sejauh batu kita lempar itu sejauh tanah yang menjadi milik kita. Kita olah, kita hidupkan, kan begitu. Nah, itu dasarnya jelas hadis Rasulullah tadi kan gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang sudah sangat-sangat mustahil ya. Tanah yang tidak bertuan, tanah yang tidak ada pemiliknya. Tapi kalau memang ada, nggak apa-apa, bisa jadi. Misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, atau mungkin di Sumatera ya, pulau-pulau besar di Indonesia itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, sebab-sebab kepemilikan. Yang kedua adalah karena warisan. Misalnya, Mas, punya tanah seluas ini dari mana? Warisan orang tua. Nah, jadi ya, kita punya barang itu bisa jadi karena warisan. Punya mobil bagus dari mana? Warisan. Nah, tapi orang beda ya ketika bisa punya ini dari mana? Warisan. Nah, orang biasa aja. Nah, nanti ada penyebab yang lain. Kemudian yang ketiga, kepemilikan barang itu bisa karena hibah. Hibah itu pemberian. Ya, pemberian cuma-cuma. Kalau pemberian itu bisa kepada siapa saja. Tapi kalau warisan itu ya harus ahli waris. Ya kan? Kalau bukan ahli waris ya nggak bisa kita menerima warisan. Dan warisan itu baru kita terima setelah yang mewariskan meninggal dunia. Jangan salah ya. Jadi warisan itu bisa dibagikan, bisa kita terima setelah yang mewariskan itu meninggal dunia. Kalau belum, itu bukan warisan, hibah. Nah,
Ini saya berikan kepada si Anu, ini saya berikan kepada Anu. Cuman kadang-kadang orang tua itu ya sudah punya rencana awal. Nanti kalau saya meninggal ya, ini sudah saya bagi-bagi nih. Ini untuk si A, ini untuk B, ini untuk si C. Nanti kalau saya udah meninggal ambillah kan gitu. Biar nanti nggak ribut. Nah, biar itu nggak ribut. Artinya orang tua itu jauh-jauh sebelumnya sudah menentukan, sudah mengatur. Boleh nggak? Boleh aja. Ya, tapi pada dasarnya warisan itu baru bisa dibagi, baru bisa diterima setelah waris atau yang mewariskan itu meninggal dunia. Tetapi kalau hibah, ya kapan saja, ya kapan saja. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kepemilikan barang itu bisa terjadi karena wasiat, ya karena wasiat. Ini dari mana nih? Oh, ini wasiat dari orang tua saya. Yang namanya wasiat itu hukumnya wajib. Kapan wasiat itu ditunaikan? Ya, tentunya setelah yang berwasiat itu meninggal dunia juga. Kan gitu. Nanti saya berwasiat ya. Kalau saya udah meninggal, bagian ini untuk si A. Kan gitu. Tetapi wasiat itu ya dibuat sebelum yang berwasiat itu meninggal dunia, dan biasanya di hadapan notaris sebagai alat bukti ya. Makanya kalau di sinetron itu ya kadangkala kita nggak tahu menau. Nah, begitu yang berwasiat meninggal dunia datang notaris bahwa ini sudah diwasiatkan kepada si Anu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Maka ketika membuat berita acara, ya, wasiat itu harus disaksikan oleh yang lain, anggota yang lain. Jangan sampai anggota yang lain nggak tahu, ya kan? Nanti bisa heboh, bisa ribut. Nah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, pemilikan barang itu bisa terjadi karena jual beli. Ya, karena jual beli. Bapak bisa punya rumah ini dari mana? Beli. Bapak bisa punya mobil ini dari mana? Beli. Dari sekian penyebab kepemilikan barang, maka yang paling mulia adalah karena jual beli. Misalnya tadi ya, Bapak punya barang atau punya mobil, punya rumah ini dari mana? Warisan. Nah, orang biasa aja. Dari mana? Wasiat. Dari mana? Pemberian atau hibah. Dari mana? Nah, dari mana? Oh, beli. Wah, kalau beli dia luar biasa. Ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Tapi kalau selain jual beli tadi orang nganggapnya biasa. Warisan, wasiat, hibah, pemberian dan sebagainya. Tapi kalau dari mana bisa punya rumah ini? Beli. Oh, luar biasa orang. Jadi dari sekian penyebab kepemilikan barang itu yang paling mulia adalah karena jual beli.